3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai diskusi kami, yaitu landasan hukum penggunaan pestisida di Indonesia. Untuk teman kelompok saya sendiri, Iksanul Ikhwan Ritonga, Johannes KS Matanari. Kebetulan Johannes lagi berhalangan untuk masuk karena terkendala jaringan. Kiki Sulastri Amelia, Fitria Indah Susanti, dan Pujianti. Latar belakang dari pembuatan peraturan mengenai pestisida yang kita ketahui adalah pestisida, zat kimia, dan bahan lain serta jasad-renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas dan mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, dan hasil pertanian. Disebutkan di Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Permentan SR 14027 tahun 2007. Pemakaian pestisida merupakan cara yang paling efektif, relatif sederhana, dan cepat. Oleh karena itu, cara ini dianggap paling menguntungkan bagi peningkatan hasil pertanian. Prioritas petani untuk menghasilkan hasil panen yang berlimpah kadang membuat lalai dalam menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia dan pestisida yang tidak terkontrol atau berlebihan dan terawasi dengan baik. Padahal penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan atau pemakaian zat kimia yang berlebihan dapat berdampak negatif baik bagi tanamannya, itu seperti jadi resisten, tanahnya bisa jadi keras, maupun ekosistemnya bisa jadi rusak atau tercemar. Nah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Permentan SR 140 tahun 2007 menyebutkan di pasal 2 mengenai tujuan diadakannya peraturan ini untuk pestisida sendiri, melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida. Ketiga, mendukung penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT, memberikan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Untuk landasan hukum pestisida di Indonesia ada beberapa. Yang pertama, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Permentan SR 140/2 tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pendaftaran pestisida. Peraturan ini lebih mengarah bagaimana pestisida yang dibuat menjadi produk yang akan diberikan ke petani secara legal dan aman untuk dipergunakan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan penggunaan pestisida. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Artinya peraturan ini lebih mengatur bagaimana penggunaan atau produk dari limbah bahan kimia yang dibuat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 258 Menkes per /3/1992 tentang persyaratan kesehatan pengelolaan pestisida. Baik, selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendaftaran dan perizinan pestisida. Jadi, penyelenggaraan keamanan pangan untuk mewujudkan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
sehingga aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 18/2012 antara lain. Yang pertama, sanitasi pangan. Jadi, sanitasi pangan di sini merupakan upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis, yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Ruang lingkup sanitasi meliputi kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Yang kedua ada pengaturan terhadap bahan tambahan pangan. Yang ketiga, pengaturan terhadap pangan produk rekayasa genetik. Selanjutnya ada pengaturan terhadap iradiasi pangan. Yang selanjutnya penetapan standar kemasan pangan, pemberian jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, dan terakhir ada jaminan produk halal bagi yang disyaratkan menurut Ari Wibowo tahun 2016. Selanjutnya, ada jenis izin pestisida. Ini merupakan peraturan dari Menteri Pertanian nomor 07/Permentan/SR 140/2/2007. Terdiri dari pasal 10 yang berbunyi jenis izin pestisida terdiri atas yang pertama ada izin percobaan, kedua ada izin sementara, dan yang ketiga ada izin tetap. Selanjutnya diatur oleh pasal 11. Yang pertama, izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf A diberikan oleh Kepala Pusat untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Yang kedua, izin percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida yang didaftarkan. Yang ketiga, pestisida yang telah memperoleh izin percobaan tidak boleh diedarkan atau digunakan secara komersial. Selanjutnya ada persyaratan pendaftaran. Menurut pasal 14 berbunyi, permohonan pendaftaran pestisida dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama ada akte pendirian dan perubahannya bagi firma, CV, NV, dan badan hukum. Yang kedua ada surat izin usaha perdagangan, tanda daftar usaha perdagangan pestisida. Yang ketiga ada nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang keempat ada surat keterangan domisili atau kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kelima ada pendaftaran pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya. Selanjutnya itu untuk pemilik formulasi yang berasal dari luar negeri, pendaftaran pestisida dilakukan oleh perwakilan yang berbadan hukum Indonesia. Selanjutnya ada persyaratan. Selanjutnya yaitu persyaratan pendaftaran. Yang pertama, pestisida yang dapat didaftarkan di Indonesia yaitu pestisida yang tidak termasuk pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 3 dan tidak mengandung bahan aktif, pestisida yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
Next. Nah, selanjutnya ada tata cara untuk pendaftarannya. Yang pertama yaitu ada permohonan pendaftaran pestisida diajukan secara tertulis kepada Kepala Pusat dengan dibubuhi materi secukupnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 atau 5 atau 6 peraturan ini. Dan yang kedua ada permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disertai persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan bab 4. Next. Untuk kesimpulannya, banyaknya tanaman yang dikonsumsi manusia menjadi hal penting untuk menjaga mutu tanaman dalam budidaya tanaman. Nah, maka dari itu landasan hukum penggunaan pestisida merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, mengikuti tata cara perizinan maupun pendaftaran pestisida, serta memperhatikan penggunaan pestisida untuk melindungi manusia dari bahaya zat kimia yang terkandung dalam pestisida yang berlebihan. Ya, mungkin itu yang bisa kami presentasikan dari kelompok 1 mengenai landasan hukum penggunaan pestisida di Indonesia. Harapannya kawan-kawan semua dapat tercerahkan dalam pemaparan kami tadi. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.